Motor ini namanya sudah 15 tahun mengembara di jagat permotoran Indonesia dan sudah terjual 23 juta unit dan per tahunnya sekitar 1,5 juta unitan. Ini motornya. Akhirnya Honda memperkenalkan Beat yang baru dan ditemani sama Beat Street. Sudah 4 tahun mereka belum ganti model, akhirnya seperti mungkin prediksi Anda juga ya, mungkin tahun ini keluar yang baru. Harganya naik sedikit, buat yang ini dia 19.830.000 karena sudah pakai keyless, jadi sedikit lebih aman lah ya dari pencurian. Buat yang Beat Street 19.300.000 sama dengan yang tipe standarnya dia, deluxe yang bukan standar ya, deluxe. Tapi yang standar ada lagi lebih murah sekitar 1 jutaan, 18.430.000. Kita akan bahas keduanya karena motornya ganti baju. Ya ganti baju sih, karena secara mekanis nggak terlalu jauh beda. Kenapa saya bilang ganti baju? Karena dia secara mekanis nggak berubah. Kita lihat dulu dari bawah ya. Dia, lihat nih, peleknya masih sama dengan sebelumnya, jadi nggak berubah sama sekali. Bannya masih sama, tetap pakai Federal Tires. Dan ukurannya juga masih sama, di depan 80, belakang 90. Dan kalau lihat knalpotnya, lihat masih sama juga. Terus di belakang sini, mirip-mirip sama yang sebelumnya. Cuman memang harus diakui, ada sedikit perubahan oleh Honda. Penyempurnaan ya katanya ya. Dia membuat motor ini tidak lebih kencang tapi lebih enteng. Jadi mesinnya lebih ringan 400 gram. Terus dia total keseluruhan motor itu juga turun. Antara Beat yang ini dengan Beat yang standar karena dia banyak fitur baru, bedanya 3 kilo. Nah, kelihatan ya, dia di sini nggak ada perubahan, mirip-mirip saja. Di depan juga mirip-mirip saja. Dia roda depannya sama dengan sebelumnya, remnya juga masih sama. Tapi yang berubah bodinya. Ini bodinya berubah jauh banget. Kalau lihat dari depan, dibilang dia tetap mempertahankan bentuk V ini. Jadi lampunya tetap bentuknya V ya. Tapi beda V-nya karena ya kelihatan jauh lebih gendut gitu di bagian sini nih. Jadi di sini nih dia bilang dia bisa menahan terpaan angin dari depan sehingga tidak kena ke bagian samping kaki kiri dan kanan kita. Jadi kelihatan di sini lebih gemuk, lebih tebal bodinya. Dan memang lebih keren sih, jujur ya. Nggak terlalu kelihatan kecil gitu loh. Terus lampu depannya juga dipertahankan komposisinya di bawah. Itu lampunya sepasang kiri dan kanan walaupun menyatu ya. Terus di atas ada lampu sen. Ini komposisinya mirip sama yang lama tapi desainnya sedikit berbeda. Makanya saya bilang ganti baju. Di belakang juga gitu, sama aja. Dia bajunya sedikit lebih gemuk di bagian sini. Tulisan Beat-nya juga dia emboss sekarang ya. Terus di belakang kalau kita lihat lampunya sedikit berbeda dibanding yang lama, dia sedikit lebih lebar sekarang. Jadi kalau lihat dari belakang Anda bisa langsung mencirikan ini Beat yang baru nih gitu. Nah terus lagi nih, penyempurnaan lagi mungkin dibilang perubahan ya. Kalau Beat itu dari awal Beat karbu sampai yang generasi terakhir, dia pakai behel yang bahannya berasa karet. Tapi ini enggak, jadi bahannya sekarang ganti plastik. Jadi udah bukan besi lagi, bentuknya masih mirip dengan yang lama, tapi dia bahannya plastik. Dan ini menghemat 3 kilo total overall motor ya. Dia dari behel aja turun 1 kilo. Mesinnya turun 400 gram. Jadi banyak sekali komponen-komponen baru yang tujuannya adalah menghemat bobot. Lalu bedanya apa lagi? Nih, dia sekarang sudah pakai keyless, terutama yang tipe ini ya. Jadi Anda tinggal kantongin aja. Seat opener masih sama dengan yang sebelumnya. Terus di atas dia tetap ada ISS. Terus ada CBS, tetap ada sama. Terus dia punya parking brake-nya juga ya mirip-mirip dengan yang lama. Sementara yang agak beda di sini nih. Dia bedanya
Ya walaupun tetap ya paduan ya antara analog sama digital, tapi dia sudah elektronis, tidak pakai kabel lagi ke depan. Terus di sini ini tampilannya kosong ya. Sebenarnya di sini ada odometer. Terus ada dia indikator lagi di atas sini, itu indikator dari aki. Jadi tambahan itu aja sebenarnya. Kalau yang lainnya masih mirip, ada eco indikator dan segala macam. Jadi itu dia ganti bajunya Honda Beat. Oh ya, ada juga power outlet di sini. Jadi kalau kita lihat, dia udah tertutup ya. Jadi ada tutupnya di sini, nggak kehujanan. Tapi Anda nggak bisa naruh handphone di sini, naruh handphone tetap di sini. Dia harus pakai, ada mobile charger lagi, Anda siapkan, karena bukan soket USB. Lalu di sini dia sedikit lebih lebar dan sedikit lebih dalam. Jadi ya bisa bawa barang sedikit lebih banyak. Tapi dia desain bagian depan sini itu sedikit lebih tipis. Jadi jarak antara bagian depan bodi ini dengan lutut Anda itu nambah sekitar beberapa senti. Jadi harusnya buat saya yang tingginya 185 cm ini sedikit lebih lega ya di sini. Dan posisi riding masih mirip sama yang lama, kecuali di bagian sini ya kelihatan lebih lega. Nanti kita akan cobain, mungkin di video berikutnya kita akan first ride all new Honda Beat ini. Jok masih berasa mirip sama yang lama, di bawah juga bagasi 12 liter masih mirip sama yang lama. Nggak usah lama-lama, kita pindah ke sebelah. Karena di sini juga ada yang menarik di Honda Beat Street. Dia yang paling menarik adalah, lihat, ini adalah kawin silang antara Honda Beat dengan mungkin Scoopy kali ya. Karena dia pakai ban dari Scoopy, dia sekarang pakai ban 12 inci. Bannya sama, peleknya juga sama. Kalau kita lihat, dia pakai ban IRC. Terus peleknya juga pelek 12 inci. Jari-jarinya sama. Terus dia pakai ukuran bannya di depan 100, di belakang 110. Jadi sama ya. Profilnya sama-sama 90 depan dan belakang. Jadi Honda Beat Street sekarang lebih gendut. Agak aneh sih menurut saya, karena Honda Beat Street ini agak-agak nge-track ya sebenarnya. Jadi kalau Anda pakai Honda Beat Street, banyak sekali pilihan pada saat pakai ban 14 inci. Itu beberapa pabrikan ban mengeluarkan ban pacul buat 14 inch. Tapi belum ada ban pacul buat 12 inch. Ada sih, tapi dikit. Dan dia biasanya nggak terlalu banyak di pasaran. Tapi ini bannya 12 inch, jadi harusnya handlingnya berbeda. Walaupun semua konstruksinya masih sama dengan Honda Beat saudaranya. Nggak ada yang berubah, mesinnya juga sama. Dan bodinya juga sama semuanya, depan dan belakang. Itu persis plek-plekan, fotokopi dari sebelah. Tapi bedanya di atas dia pakai stang telanjang. Dan stang telanjangnya masih kelihatan mirip sama yang lama. Speedometer full digital, ya gaya-gaya ini ya, rugged sih. Dia kelihatan kayak jam ini maksudnya. Mirip lah ya kan desainnya. Terus ininya juga desainnya masih mirip sama yang lama. Kombi brake semuanya masih sama dengan yang lama, tapi dia tidak punya ISS. Jadi tidak seperti Honda Beat Deluxe yang ada ISS-nya. Lalu dia juga punya sama, ada outletnya juga di sini buat ngecas handphone, tapi Anda harus siapkan mobile charger. Dan di Beat Street ini dia tidak ada yang pakai keyless, jadi kuncinya masih biasa seperti anak kunci biasa, ada shutter key lock dan ada seat opener di sebelah kanan. Ya lumayan, nggak usah copot anak kunci, cari-cari lubang kunci di belakang. Nah, di sini ada tempat aki besar, jadi mungkin akinya berubah posisinya, tidak di sebelah kanan lagi. Tapi dia rangkanya masih sama, rangka ESAF yang sama, cuman mungkin bracket-bracketnya sedikit berbeda. Tapi paket motor ini jadi lebih enteng dibanding yang lama. Nah, gimana menurut Anda? Setelah melihat all new Beat ganti baju, yang all new Beat dan all new Beat Street ini semua dibilangnya Beat Series. Silakan tuliskan komentar dari bawah. Harus diakui motor ini menyumbang penjualan 30%, ya, sekitar sepertiga penjualan Honda di Indonesia, dan dia adalah favorit masyarakat Indonesia karena bentuknya yang kecil, ringkes, bahan bakarnya irit, bisa di atas 60 km per liter. Kita akan cobain nanti seperti apa rasanya dan performanya dan konsumsi bahan bakarnya. Oke, sepertinya video ini sampai sini dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini.
Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa follow kami di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autoridercom. Bye!